Hari ini kita dapat servisan nih. Servisan VGA SFX RX 588 GB. Dia kendalanya adalah kipasnya mati. Tapi katanya sih VGA-nya masih oke nih. Jadi kipasnya doang yang mati. Nah, kita bakal tes apakah benar kayak gitu atau cuma klaimnya dia doang. Kita juga bakal lihat apanya nih yang mati dari sini nih, dan VGA ini masih bisa dipakai nggak sih? Oke, kita langsung coba aja. Pertama bakal gue lakukan adalah yang pastinya gue bakal ngetes VGA ini di bed stable gue. Di sini kita bakal lihat beneran nggak sih ini kipasnya aja yang mati atau emang VGA-nya nggak beres. Bakal buka, kita masukin ke sini ya. Oke, sebelum gue nyalain, gue kasih warning dulu bakal ada yang alay di sini. Ini bukan sebenarnya fan yang gue pakai ini, fan prosesornya ini biar bisa gampang dipindah-pindah ya. Anjir, tetrum. Biar gampang dipindah-pindah, jadi ya kalau gue pindah ganti prosesor atau apapun, dia gampang gue pindahin. Jadi gue pakai yang ini, dan ini satu-satunya fan yang bisa kayak gitu dan nggak ada kakinya, jadi nggak akan nyentuh ke motherboard atau ke apapun. Oke, kita coba nyalain 3, 2, 1. Oke, lihat fan-nya nggak nyala, nggak muter. Dia harusnya muter kenceng dulu di awal nih, harusnya nih. Tapi di sini fan-nya nggak muter, dia harusnya muter kenceng. Dan kalau udah masuk Windows, drivernya udah keinstall, baru dia bakal berhenti, dia ngikutin suhu. Tapi ini dia nggak muter nih. Nah, kalau udah kayak gini, gue bakal coba dulu cek apa yang salah nih. Apakah fan-nya yang rusak atau ada di motherboard yang rusak. Kita bakal bongkar bareng-bareng. Let's go. Kita bakal bongkar dulu, kita lihat dalamnya dulu. Apakah ada yang salah atau emang fan-nya kita harus ganti. Ini harus kita buka dulu. Bukanya straightforward sih. Depan kita bisa buka langsung fan-nya, tapi gue enggak, gue mau buka shroud-nya dulu. Karena kalau buka fan-nya juga, fan-nya nggak bisa lepas. Mana sih colokan? Nah, colokannya ada di sini nih, colokan fan-nya. Kalau gue buka fan-nya, kita nggak bisa reach ke sini nih. Jadi kita bakal buka shroud-nya, HSF-nya. Oke, udah kebuka semua. Harusnya sih ini udah nggak ada di sini, nggak ada. Harusnya sih ini udah kebuka nih, hati-hati nih. Oke, udah nih. Oke, kayaknya dia belum pernah bongkar nih. Cuman si segelnya udah kebuka sih. Kemungkinan udah pernah dibongkar sebelumnya buat ganti pasta atau apapun. Oke, ini dalamnya kelihatannya oke, cuma agak berdebu aja. Fan-nya kita copot dulu guys. Tuh, gue nggak tahu lu kelihatan atau enggak, karena ini rapat banget. Jadi, oke. Kita kayaknya nemuin masalahnya. Lihat nih. Susah nyabutnya, Jess. Oke, kita nemuin masalahnya. Lihat, rumahannya lepas, jadi kemungkinan besar ini yang bikin fan-nya itu nggak mau muter. Gue bakal cari tang dulu, mana tang gue ya. Oke, jadi ini harus dilepas, ini harus pakai tang karena kenceng banget. Oke, ini dia. Rumahannya lepas, jadi dia harusnya nancep ke motherboard ya. 4 ini, jadi cuma 3 nih yang masih nancep, 1 lagi lepas. Jadi kita nggak perlu beli fan baru ya, karena bukan fan yang rusak. Tapi gue bakal tes juga nanti fan-nya. Gue bakal coba pakai VGA lain. Fan ini muter atau enggak, atau kita coba dulu kali ya. Fan-nya apakah kita harus beli fan baru atau enggak? Oke, gue mau cobain hal ajaib di sini. Karena jelas ini nggak bisa dipakai ya.
ini nggak bisa dipakai, jadi gue bakal cari VGA yang bisa dipakai. Ini 4 pin dan gue nemu VGA lama ini 730, tapi ternyata dia punya 4 pin. Nah, ini 4 pin. Gue bakal coba ngebuka HSV ini dan gue pasang pakai ini, nggak dipasang bener-bener ya, jadi cuma didudukin doang. Yang penting dia nyolok. Jadi di sini bakal ketahuan nih, kita butuh fan baru atau enggak. Oke, ini dia VGA-nya, agak kotor dan nggak apa-apa. Gue bakal coba. Gue cuma butuh dia tunjukin ke gue apakah ini fan nyala atau enggak. Oke, fan-nya udah dicolok. Oh, nempel. Gue lupa. Oh, sial. Nggak apa deh, biarin. Oke, biarin. Oke. Jadi di situ ada thermal pad. Gue lupa. Ternyata dia nempel. Oke, kita coba. Oh, lihat kan? Lihat kan? Lihat kan? Dia harusnya begini, guys. Harusnya muter kenceng. Semoga nggak kebakar tuh VGA, harusnya nggak sih. Dia harusnya begini, dia harusnya muter kenceng. Dia bakal kalem pas masuk BIOS. Nah, harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, di kasus ini kayak yang tadi kita tahu, kita harus sedikit kreatif nih kayaknya nih. Gue mau buka dulu bagian bawahnya ini, karena nanti kalau kita harus pasang, kita harus buka bagian bawah ini ya. Jadi kita harus buka dulu nih backplate-nya. Oh, lewat atas, oke. Ya udah, oke. Gue kira ada satu lagi. Kotor banget, lihat. Ini bakal dibersihin juga sekalian ya. Kotor banget. Alright, kita lihat. Oke, nih. Oke, lihat di sini. Ini solderannya kayak beda sendiri sama yang lain rapi di satu, nggak beres. Jadi yang gue bakal lakukan di sini adalah gue bakal coba buka solderannya, terus nanti gue bakal coba solder ulang buat kakinya yang satunya. Mana tadi ya kakinya? Ini dia. Nah, kaki ini nih. Nih. Kita bakal solder lagi di situ. Disclaimer dulu, gua jarang banget solder. Gue punya solderan, cuman jarang banget gue pakai solderan. Jadi, gue nggak punya alat yang proper banget buat solder. Jadi, ya buat kalian yang tukang teknisi yang suka nyolder, kalau ngelihat ini agak cringe, sorry. One eternity later. Oke, gue udah selesai soldernya. Cuman emang hasilnya nggak rapi ya, karena ternyata solderan yang mereka pakai ini gue nggak berani copot lagi. Karena solderan yang mereka pakai, kalau kalian lihat nih, mana sih? Nah, solderan yang mereka pakai itu SMD, dia pakai flux dan termogan. Cuman karena gue nggak punya hal-hal itu, gue pakai solderan biasa. Emang nggak serapih yang lain, cuman gue bisa bikin ini nancep. Seenggaknya dia nancep dan kontak. Kalau udah kontak, dia bakal komunikasi kan, kipasnya bakal muter. Cuman kalau emang mau rapi, soketnya harus beli lagi, karena kalau kita solder langsung ya, kalau kalian lihat di VGA kayak gini ya, ini itu dia satu paket, si rumahannya yang plastiknya sama kakinya udah ada di situ. Jadi rumahannya dipasang, di sini ya bolong, langsung disolder satu-satu. Kalau ini solderan biasa nih. Nah, kalau yang ini udah yang generasi baru solderannya, bukan pakai solderan tongkat lagi, dia pakai uap. Jadi beda, pakai flux juga ya, bukan pakai apa itu namanya, timah-timah gitu. Nah, kayak gitu harusnya. Cuman ya karena ini cuma satu kaki ya, jadi gue agak sayang ya kalau emang kita harus
bersihin, terus gue nggak punya solderan yang SMD juga. Jadi oke, gue pakai yang gue ada di sini dan ternyata ya dia masuk. Dan nanti bakal kita coba apakah ini berhasil. Kita bakal stress test juga nantinya VGA-nya aman atau enggak. Kalau emang suhunya aman dan kipasnya muternya bisa menyesuaikan suhunya, artinya udah aman. Oke, VGA-nya udah selesai nih, udah selesai gua beresin, dan kita bakal coba dan kita bakal tes juga pakai beberapa aplikasi yang biasa gue pakai untuk tahu suhunya ada di berapa dan dia itu throttling atau enggak, apakah kipasnya bisa mengikuti suhunya atau gimana, kita bakal tahu setelah ini. Oke, kita coba nyalakan saja. 3, 2, 1. Fannya nggak muter. Oke, muter sekarang. Udah muter gitu ya. Berarti yang AMD ini agak beda nih daripada VGA lain. Dia muternya belakangan. Kalau tadi tuh nggak muter sama sekali, terus kalau sekarang dia muter. Tapi pas sudah masuk Windows, dia berhenti. Oh, dia muter lagi. Oke. Mungkin dia langsung ikutin suhu sih kayaknya di sini. Kita bakal coba langsung ya. Kita coba pakai superposition, terus kita bakal monitoring pakai HW info di sini. Oke, kita langsung running test. Kita lihat gimana kinerjanya, apakah sesuai. Terus suhunya juga, apakah dia minimal itu nggak tembus 80 lah ya. Harusnya aman. Nanti gue bakal screenshot juga biar kelihatan dan gue taruh di video juga. Di sini kalau gue lihat suhunya di 44 derajat. Nah, ini baru suhu normal nih, harusnya emang di segitu nih, 44 derajat. Dengan dia udah 49 ya, udah naik ya. 51, dia harusnya bakal muter di sekitar 55 atau di 60 dia baru muter. Gue nggak tahu fan curve-nya di mana karena gue belum setting apapun. Drivernya juga dari driver Windows, gue nggak install dari driver Adrenaline-nya. Nah, dia di 59, di 60 dia baru muter. Ini normal banget dan dia masih jalan. FPS-nya ada di 43 fps. Oke, tesnya udah selesai. Skornya 58. Gue nggak tahu skor di online-nya berapa, tapi nanti gue cari dan gue tempel di sini juga. Suhunya kalau kalian lihat di sini, dan suhu tertingginya itu di 74, itu masih under 80, jadinya harusnya ini bagus banget. Gue bakal testing beberapa kali lagi sebelum orang yang ngambil atau pas orang yang datang. Gue bakal testing lagi untuk mastiin ini VGA udah layak buat dipakai lagi, buat dipakai gaming seharian juga harusnya udah layak. Oke, thank you yang udah nonton. Kalau kalian mau lihat konten-konten kayak gini lagi, konten gue benerin PC, benerin laptop, komen aja di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Bye guys!